Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim muslimat warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali saya membawakan kajian Al-Quran Lafaziyah. Surah yang kita bahas kali ini adalah surah Al-Bayyinah. Ada 8 ayatnya, namun kesempatan ini kita bahas dulu 5 ayat. Dan nanti episode berikutnya kita bahas lagi 3 ayat. Karena sedikit agak lebih panjang ini bahasannya. Baiklah, sebentar lagi mari bersama-sama kita mengikuti kajian secara lafaziyah yang dibawakan oleh Ustaz Nur. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyyi nabiy ba'da. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita bahas surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Surah Al-Bayyinah dimulai dengan lam. Lam ini bermakna tidak, bisa juga bermakna belum. Lam yakunil ladina. Yakunil ladina. Ya, ka dan nun ini kadang-kadang tidak diterjemahkan, atau kalau kita terjemahkan bermakna adalah, karena dia merupakan pelengkap sama dengan kata to be dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kita maknai tidak menjadi orang-orang yang, alladzina itu kata ganti jamak orang-orang, alladzina kafaru. Nah, kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia maka kita balik, ya. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir tidak menjadi. Nah, ini lanjut pada kata berikutnya, ya. Jadi allazina kafaru min ahli kitabi, orang kafir dari ahli kitab. Karena ada orang kafir musyrik atau mengingkari keesaan Allah. Nah, kalau di sini orang-orang kafir dari ahli kitab, ya, kita ketahui bahwa ada penerima kitab sebelum Al-Quran, nah, yaitu khususnya yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Dengan Yahudi berpegang pada kitab Taurat dan Zabur, kemudian Nasrani pada kitab suci Injil. Tapi sebenarnya itu kan intinya satu ajaran yang berkelanjutan. Nah, di sini ahli kitab, penerima kitab ini setelah datang risalah Rasulullah Muhammad SAW ke kitab wal musyrikina, jadi ahli kitab, orang kafir dan yang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, munfakina itu artinya meninggalkan agamanya atau berlepas dari agamanya.
karena agama yang dipegang itu dari kitab Taurat dan Injil, sebenarnya kan sedang menginformasikan akan datangnya Nabi setelah Isa, yaitu Muhammad. Tetapi setelah datang itu, ya mereka mengingkari, ya. Jadi ini munfakina, artinya mereka meninggalkan hatta, ya, hingga ta'tiyahum, datang kepada mereka, ya, ta'tiyahum bayyinah, penjelasan yang nyata. Karena Quran membawa penjelasan yang nyata, tetapi mereka itu mengingkari. Tetapi tidak semua. Jadi sebahagian ahli kitab itu dari kaum Yahudi dan Nasrani menerima ajaran yang dibawa Rasulullah. Tapi sebagian menolak. Ada yang menolak karena utamanya Yahudi itu, karena mereka mengharapkan Nabi yang akan datang itu setelah Isa adalah orang Yahudi atau Bani Israel, ternyata dari turunan Arab. Nah, itu mereka menolak. Jadi itu. Jadi tidak terjadi tidak menjadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu meninggalkan ajaran dari kitabnya hingga datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ya. Jadi setelah datang Quran, mereka itu menjadi terpisah. Ya, terpisah dalam arti ada yang percaya kepada Quran, ada yang mengingkari. Makanya dikatakan kafaru min ahlil kitabi, ya, orang kafir dari ahli kitab. Kemudian rasulun, seorang rasul, rasulun minallahi, rasul dari Allah, rasul utusan Allah. Yatlu, membacakan, ya, dari kata tilawah, membacakan, ya. Yatlu suhufan, lembaran-lembaran mutahharatan, yang suci, yang murni. Nah, di sini ada perbedaan antara qiraah dan tilawah. Ya, kalau ikra itu yang diterima oleh Rasul, membaca dalam artian luas, membaca huruf, membaca kitab, dan membaca alam. Itu qiraah. Kalau tilawah, membaca tulisan kitab. Nah, itu ada bedanya, sama-sama membaca, tapi ada bedanya, ya. Kemudian dilanjutkan, piha, di dalamnya. Nah, hak ini kata ganti daripada lembaran-lembaran itu, kitab itu. Piha kutubun. Kutubun ini berasal dari kata katabah. Bisa berarti menulis, bisa berarti menetapkan. Jadi di sini ketentuan atau ketetapan. Ya, karena agama itu sebenarnya kan merupakan ketetapan, ketentuan dari Allah. Ya. Jadi di dalam lembaran itu ada ketentuan qayyimatun, yang lurus. Ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau ada ajaran yang lurus. Lurus dalam arti sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Nah, itulah dari kata qayyimah. Qayyimah itu artinya dari kata qayyim itu tegak, menegakkan. Artinya sesuai dengan ajaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita minta kan 17 kali semalam minimal itu. Siratal mustaqim, kata dasarnya sama itu. Jadi siratal mustaqim bermakna itu jalan yang lurus dalam makna jalan sesuai dengan ajaran Allah, jalan orang-orang yang menegakkan aturan Allah, atau aturan sosial yang disepakati. Itu sebenarnya siratal mustaqim, ya. Oke. Wama, dan tidaklah tafarraqa. Faraka itu kata dasarnya artinya berpisah atau terpecah. Jadi mereka itu terpecah setelah datang ajaran yang baru itu, ya. Ya.
Wa ma tafarraqal ladzina, dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang utul kitab. Utul di sini damma di sini itu menunjukkan pasif. Jadi tidaklah menjadi terpisah-pisah atau berpecah orang-orang yang diberi kitab, melainkan illa min ba'di, setelah min ba'di, setelah apa ja'athum, setelah apa yang datang kepada mereka, bayyinah, penjelasan. Jadi mereka menjadi berpecah belah justru setelah datangnya keterangan yang nyata. Ya. Jadi sudah terbagi ahli kitab itu, ada yang mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad, ada yang mengingkari, akhirnya berpecah. Sebelumnya dia tidak berpecah, ya, tapi setelah datang itu mereka jadi berpecah. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, wama, dan tidak umiru. Salah satu ciri pasif adalah dhammah di awalnya, dan tidaklah diperintahkan illa, melainkan liya'budum, untuk menyembah, liya'budullah, menyembah Allah, mukhlisina, dari kata khalasa itu murni, suci, ya. Ada M itu menandakan orangnya, pengikutnya. Jadi khalasa ikhlas, kalau mukhlisin orang-orang ikhlas. Nah, ini. Nah, di sini mukhlisina, ya, menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi menyembah Allah oleh orang-orang ikhlas, lahu, bagi Allah, dinul, bagi Allah agama, hunafa, agama yang lurus, ya. Ya. Kemudian mayuqimus salata, menegakkan salat, wa yutuz zakata, menunaikan zakat, wa zalika, dan yang demikian itulah dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu 3 cirinya. Ya, pertama itu ya adalah menyembah Allah dalam artian beriman. Yang kedua, menegakkan salat dalam artian melaksanakan syariatnya. Dan yang ketiga adalah melakukan zakat, artinya untuk hubungan sesama manusia. Ya, jadi beriman, melakukan syariat, dan menjaga hubungan baik kepada manusia yang diwujudkan dengan zakat. Nah, itu. Dan itulah ciri-ciri agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu tidak merugikan masyarakat. Ya, agama yang lurus itu tidak mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau ada agama baru tetapi menggelisahkan, meresahkan masyarakat, ya, atau merugikan masyarakat, itu bukan agama lurus. Ya. Ya, dan agama lurus itu sebenarnya sudah berawal sejak Adam sampai Muhammad. Satu ajaran intinya adalah menyembah Tuhan yang esa dan bersaksi bahwa rasul-rasul yang diutus itu adalah utusan Allah. Ya, jadi seandainya semua ahli kitab itu berpegang pada kitabnya secara konsisten, maka sebenarnya satu kita, ya. Karena nabi dan rasul dikirim itu menurut zamannya, beda-beda syariatnya menurut zamannya, tetapi intinya satu, mereka semua muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah. Itulah makna muslim. Jadi tidak salah kalau dikatakan semua nabi muslim, karena semua nabi berserah diri kepada Allah yang esa. Nah, itu. Ya, jadi saya kira itu cukup sekian untuk pemaknaan secara lapisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.